Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yahya SPDI. Saya adalah salah satu peserta latihan dasar CPNS tahun 2020 angkatan 122 yang ditempatkan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Apakah nasionalisme itu dan bagaimana cara mengaplikasikan nasionalisme itu? Coba perhatikan video berikut ini. Judul kita pada kesempatan ini adalah nasionalisme. Maka apa yang Anda harapkan dari sesi ini? Yang Anda harapkan dari sesi ini adalah Anda akan lebih memaknai nilai nasionalisme yang melandasi peran dan fungsi ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat persatuan, dan kemudian menjadikan ASN yang berkarakter kuat dalam menegakkan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan birokrasi. Pertanyaannya, apakah nasionalisme itu? Nasionalisme dalam arti sempit, perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Sedangkan dalam arti luas, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. ASN sebagai pelayan publik. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka. Tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu, pegawai ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Dua hal yang paling memprihatinkan. Yang pertama adalah aparatur negara yang tidak berkompeten sulit diharapkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua adalah penyakit moral dan mental, memanfaatkan setiap jabatan dan kebijakan untuk kepentingan dirinya dan kelompok. Dalam peningkatan pembangunan ASN, negara Indonesia menyiapkan undang-undang tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, peraturan pemerintah Itulah video yang sudah saya tampilkan tadi. Pada itu timbul sebuah pertanyaan, apakah Anda bangga dengan Indonesia saat ini? Jika pertanyaan itu kembali kepada saya, maka saya akan mengatakan saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Ketika saya menjadi pengelola asrama di SMK Binaan Provinsi Sumatera Utara,
Saya mengatakan kepada 360 siswa-siswi di sana. Dan apa saya katakan kepada mereka? Saya katakan kepada mereka, 20 tahun sampai 30 tahun nanti ke depan, kalian adalah pemimpin bangsa ini. Kalian akan membuat perubahan. Yang perubahan itu akan bisa kalian lakukan pada 3. Yang pertama adalah kalian melakukan perubahan itu dengan diri kalian sendiri. Lakukan perubahan itu pada diri sendiri. Ketika kita mau menunjuk orang, kau harus berubah, maka 3 dari jari kita itu adalah menunjuk kita, dan kemudian 1 di antara jari kita itu menunjuk orang lain. Menunjukkan bahwa yang harus dahulu berubah adalah diri kita yang menunjuk itu. Maka pada itu 3 ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah ibda binafsi, lakukan dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah lakukan hal-hal yang kecil. Bangunan yang besar, istana yang megah itu terdiri dari hal-hal yang kecil. Apa contohnya? Contohnya adalah dia terdiri dari pasir, dia terdiri dari semen, dan dia ada batu bata. Kemudian dia ada partikel molekul yang kecil ketika itu. Maka ketika yang kecil itu disatukan, dia akan menjadi sebuah bangunan yang besar. Dia akan menjadi istana yang megah. Maka itulah nanti ke depan Indonesia ketika 100 tahun kemerdekaannya, hari keemasan, ulang tahun keemasan Indonesia. Dan kemudian apa? Yang ketiga adalah lakukan perubahan itu sekarang. Lakukan perubahan itu saat ini. Maka ketika kita melakukan perubahan itu saat ini, diri saya, Anda, dan kita semua akan bisa mengubah Indonesia menjadi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur sesuai dengan fungsi kita sebagai ASN. Demikianlah yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.